Salam sejahtera saudara yang dikasihi Tuhan. Senang dapat berjumpa dalam program Sapaan Gembala pada hari ini. Saudara, bacaan leksionari hari ini menunjukkan saat Yesus duduk di bait Allah dan memperhatikan orang-orang yang membawa persembahan. Seperti biasa, orang kaya memasukkan sejumlah besar uang. Namun, yang membuat Yesus tergerak justru seorang janda miskin yang hanya memberi 2 peser. Ya, uang receh yang hampir tidak berarti. Apa pendapat Yesus? Ia berkata, perempuan ini memberi lebih banyak daripada semua orang lain. Saudara, apa yang membuat persembahan janda itu begitu berharga? Tentu bukan karena jumlahnya, melainkan pada hati yang tulus yang memberi. Orang kaya memberi dari kelebihan, namun janda ini memberi dari kekurangan, bahkan seluruh nafkahnya. Saudara, tahukah Anda berapa nilai persembahan janda itu? Dalam Markus 12 ayat 42 disebut janda itu memasukkan 2 peser. Dalam bahasa Yunani disebut duo lepta, berasal dari kata lepton, yang adalah koin tembaga terkecil di Palestina pada zaman Yesus. Nilainya sama dengan 1/28 dari 1 dinar. 1 dinar adalah upah 1 hari kerja seorang buruh pada abad pertama. Jadi 2 peser sama dengan 1/64 dinar. Mari kita konversikan ke zaman sekarang. Misalkan, upah harian seorang buruh pada hari ini sekitar 100.000 hingga 150.000, itu berarti 1/64-nya hanyalah sekitar 1.500 sampai 2.500. Itulah nilai persembahan janda ini. Apa artinya? Ya, jumlah ini benar-benar sangat kecil. Injil Markus mengatakan itulah seluruh nafkah janda itu. Bisa dibayangkan bagaimana kondisi janda ini. Pada zaman sekarang ia akan masuk golongan penduduk sangat miskin. Tapi justru dari janda ini kita justru belajar 3 kebenaran penting. Yang pertama, Allah melihat hati, bukan angka. Dunia menilai besarnya persembahan secara materi, tetapi Tuhan tidak. Ia menimbang motivasi dan kesungguhan hati. Bukankah persembahan sekecil apapun bila keluar dari kasih dan iman menjadi besar di matanya? Pelajaran yang kedua, kebenaran yang kedua, memberi itu bukan soal sisa, melainkan prioritas. Janda itu tidak menunggu saat ia kelebihan barulah memberi. Mengapa? Karena ia menempatkan Allah sebagai pusat hidupnya, bahkan di tengah kekurangan. Memberi dari sisa bukankah tidak sama dengan memberi dari hidup kita? Ya. Kebenaran yang ketiga, persembahan sejati itulah hidup kita. Lebih dari sekedar uang atau materi, yang Tuhan rindukan adalah hati yang diserahkan sepenuhnya kepadanya. Persembahan terbesar bukanlah apa yang keluar dari harta kita, tetapi apa yang keluar dari hidup yang berserah. Saudara, mungkin kita sering kali merasa tidak cukup. Waktu kita terbatas, tenaga kita kecil, kemampuan kita sederhana. Namun, bila kita mempersembahkannya dengan tulus kepada Tuhan, Ia dapat menggunakannya untuk perkara yang jauh lebih besar. Anda percaya? Maukah Anda memberikan kepada Dia? Mari kita berdoa. Tuhan begitu baik kepada kami. Bagaimana mungkin kami tidak memberikan hidup kami kepada Tuhan, jika Tuhan telah terlebih dahulu memberikan hidup-Mu bagi kami? Kami mau Tuhan memberikan yang terbaik dari hidup kami, bukan sisa.
Karena Engkaulah ya pusat hidup kami, maka Engkau layak Tuhan mendapatkan yang terbaik, persembahan seluruh hidup kami, hati kami dan kasih kami. Bantulah kami Tuhan, tunjukkanlah apa yang dapat kami lakukan, yang terbaik bagi Tuhan, yang berkenan di hati Tuhan. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara dimanapun Anda berada pada saat ini.